angelfish tetap punya tempat di hati para pecinta ikan sejak dulu. Walau ikan ini asalnya dari Amerika Selatan, namun banyak juga warga Indonesia yang kepincut sama keanggunan ikan ini. Jadinya lumayan sering ikan ini kamu temui di dalam akuarium kerabat dekat atau tetanggamu. Bentuknya cantik dan gaya renangnya anggun banget. Manfish adalah ikan jinak yang sering dipilih sebagai tank mate atau teman sekamar ikan-ikan predator yang dipelihara secara single tank kayak Cana. Hubungan mereka bisa banget akur kalau kebutuhan si Cana bisa dipenuhi. Kalau lapar dikit, ya bisa-bisa si manfish dijadiin sasaran. Banyak banget hal menarik yang ada di dalam ikan ini. Bentuk anggun dan tubuh kecilnya menyimpan fakta yang menyanjung hati, termasuk karena mereka adalah salah satu hewan paling setia di dunia. Mari berkenalan dengan si anggun mirip bidadari, yaitu ikan manfish. Anglefish di pasar ikan hias. Nggak perlu terbang jauh ke Orinoco, karena sekarang ada cerita menarik yang hadir dari negeri pertiwi, yaitu dari Sukabumi. Apakah ikan asal Amerika Selatan ini udah resmi jadi pemain naturalisasi? Ternyata jawabannya iya. Lewat keterampilan dan kecekatan breeder lokal, ikan impor ini akhirnya udah bisa dibudidayakan di Indonesia. Memang kemiripan cuaca antara Indonesia dan tanah Latin tersebut membuat banyak ikan asal sana jadi betah dan malah jadi diternak di sini. Nggak cuma terkenal dengan ikan predatornya, Amerika Selatan juga punya beragam ikan jinak yang cantik. Salah satunya adalah manfish atau Pterophilium scalare. Menurut gambar yang dibagikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan manfish yang berhasil diternak di Indonesia terdapat 5 jenis, yaitu pinoy, golden, tricolor slayer, black, dan marble. Namun masih banyak lagi jenis manfish lainnya yang dijual di pasar lokal, bahkan ada yang harganya jutaan per ekornya. Manfish sudah menjadi ikan hias dengan peminat yang banyak. Bahkan ada beberapa keepers yang hanya melihara ikan ini aja dan mendedikasikan passionnya untuk si manfish. Seperti koi dan cupang, manfish juga dihitung dari grade-nya. Semakin pekat warnanya akan semakin mahal dan tinggi grade-nya. Pigmen warna di dalam tubuh manfish menjadi barometer seberapa berharganya ikan tersebut. Irwan Cahyadi, pemilik toko Aicher Anglefish, menernak ribuan ekor manfish di dalam rumahnya. Beliau sudah menjalankan hobi sekaligus bisnisnya ini selama kurang lebih 1,5 tahun. Irwan mengaku sampai sekarang manfish belum ada kontesnya. Jadi kriteria soal kualitas dan spek unggulan dari ikan ini belum terlalu terbentuk dan masih diatur oleh preferensi para seller aja. Menurut beliau, grade diperlakukan dari kualitas ikan yang warnanya paling kurang diberi kelas di grade B. Grade A menjadi kriteria buat ikan-ikan yang punya warna cerah, cuman nggak sebadan atau menyeluruh. Jadi cuma ada di beberapa bagian badan aja. Sedangkan yang paling top adalah grade super quality. Ikan-ikan super quality ini punya warna mencolok dan terang yang biasanya kelihatan tanpa perlu pakai lampu. Katanya sih, ikan-ikan yang langsung berasal dari Amazon, walau masih kecil tapi warnanya udah gawat dan bisa masuk ke dalam kategori super quality. Tapi semua ikan yang dimiliki oleh Irwan adalah hasil kebun sendiri. Nggak cuma dijual buat pasar lokal aja, manfish juga menarik pembeli dari Amerika. Memang di Amerika Serikat, ornamental fish dari daerah tropis lagi naik daun. Karena pandemi 2 tahun lalu, orang-orang di sana banyak yang tertarik untuk pelihara ikan. Kelakuannya hampir mirip sama di sini kan? Tapi orang Amerika lebih memilih ikan-ikan kecil dari daerah tropis untuk dipelihara. Mereka rela menghabiskan budget sebanyak ribuan dolar atau puluhan juta rupiah untuk membangun tank yang berisi ikan-ikan tropis dengan dekorasi yang mantap. Salah satu ikan yang paling digilai adalah manfish. Bahkan ikan-ikan tropis ini menduduki posisi pertama dalam jajaran ikan hias paling hits di Amerika Serikat. Makanya pas Irwan bilang ikannya diimpor ke Amerika, aku agak aneh ya. Karena pedagang ikan di sana banyak mendapat kiriman ikan dari negara-negara Asia kayak di Thailand, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok. Selain impor, banyak juga warga sana yang udah berhasil menernak ikan anglefish atau manfish. Penjualan ikan anglefish dan spesies ikan tropis lainnya menyumbang sekitar 172 juta dolar kepada devisa pemerintah negara bagian Florida. Predikat ikan paling setia jatuh kepada anglefish. Kemarin aku sempat membeli beberapa ekor anglefish buat tank mate langfish di rumahku. Secara perilaku, anglefish emang sesuai namanya yang menggambarkan seorang bidadari, penuh keanggunan dan elegan.
Menaruh manfish dalam tankmu bisa membuat suasana menjadi jauh lebih hidup. Karena selain anggun, mereka juga berenang yang aktif. Jarang banget aku nemuin seekor manfish yang galau dan mager di bawah tank. Mereka selalu berenang ke sana kemari walau ada ikan lain yang ngebully. Walau bentuknya yang nggak lazim, tapi ikan ini termasuk jenis siklid loh. Jadi mereka ini saudaraan juga sama kayak ikan tibas, lohan, mujair, oscar, dan nila. Kalau dibandingin sama saudaranya, yang kayaknya emang sangar semua, manfish kelakuannya jauh lebih kalem. Bahkan buat urusan percintaan, ikan ini paling sweet daripada yang lain. Dalam dunia ikan, perkawinan secara jangka panjang dengan satu pasangan bukanlah hal yang lazim. Ikan lebih suka mencari pasangan lain di tiap musim kawin. Waduh, sangat jarang ya ada yang mau untuk bersama satu pasangan sampai akhir hayatnya. Karena banyak jenis ikan yang mesti berjalan jauh atau menjaga teritori. Jadi hubungan monogami bukanlah pilihan yang tepat buat mereka. Manfish kebalikannya, mereka adalah binatang yang monogami. Artinya mereka akan setia kepada satu pasangan sampai akhir hayat menjemput. Pasangan yang berjodoh akan membentuk sebuah kesatuan di mana mereka akan menjaga teritori dari ancaman musuh.